لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan daripada pelajaran kita, yang mana pada hari ini kita masuk kepada Kitabul Janaiz, bab baru atau bab besar yang baru setelah menyelesaikan daripada bab atau kitab sholat. Kita masuk ke dalam bab janaiz. Wal janaizu jam'u janazah. Kata-kata janaiz itu adalah bentuk jamak dari kata janazah. Ai ismun lil mayyiti fin nash. Yang mana janazah itu artinya adalah mayit yang berada di dalam keranda. Namanya janazah. Jamaknya janaiz. Berarti banyak janazah, itu namanya janaiz. Wa amma bil kasri, tapi kalau dibaca dengan kasrah, ya, jinazah ismun linash wa huwa fihi, itu artinya kerandanya. Jadi kalau janazah mayatnya, jinazah kerandanya, begitu ya. Wal maqsuduhuna, dan bab ini konten yang akan dibahas di dalamnya adalah tajhizul mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Bab janaiz ini, konten-konten yang akan kita bahas nanti, tentu ini masih prolog sebagai pendahuluan, adalah segala hal yang berkaitan dengan persiapan daripada jenazah, yang mana di dalamnya ada masalah memandikannya dan hukum-hukum memandikannya, mengkafaninya dan hukum-hukum mengkafaninya, menyolati juga dengan hukum menyolatinya, sampai pada menguburi dan hukum yang berkaitan dengan menguburi. Jadi konten masalah bab janaiz ini nanti akan berbicara masalah memandikan jenazah bagaimana caranya, mengkafaninya bagaimana caranya, menyolatinya sampai dengan menguburkan jenazah tersebut. Ini akan dibahas di dalam bab janaiz, ya, seperti itu kira-kira. Sebelum kita masuk, kita mungkin berbicara poin-poin secara umum yang berkaitan tentang janaiz atau kematian atau yang semisalnya. Wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi wal isti'dadu lahu bit-taubah wal maridu aula bil wasiyyati wa tahsini dhannihi billah. Disunnahkan bagi siapa saja, terlebih utama orang yang sudah mendekati umurnya pada ajal, sedang sakit, ya, atau yang semisalnya. Tapi ini secara umum sunnah bagi siapa saja untuk senantiasa menghadirkan di dalam hatinya mengingat kematian, ya, mengingat kematian. Orang yang di hatinya selalu ingat akan kematian, maka orang tersebut akan semakin jauh daripada hal-hal yang negatif. Karena rasa ingin, obsesi terhadap urusan-urusan dunia itulah yang memicu terjadinya keburukan-keburukan yang ada. Semakin kurang obsesi kita terhadap keduniaan, semakin kurang keburukan akan terjadi. Gitu kan? Kita nih nafsu akan dunia,
ingin kaya, ingin ini, ingin itu. Dari keinginan itulah nanti terbuka celah pintu-pintu yang harusnya tidak kita lakukan. Kita bisa melakukan kecurangan, kezaliman, dan yang semisal. Tapi kalau kita kubur itu dengan mengingat kematian, maka nggak penting lagi. Dunia itu nggak ada lagi artinya. Apalah artinya gunung emas itu kalau kita tahu kita akan meninggalkannya? Apalah arti jembatan yang begitu tinggi kalau kita tahu itu hanya sesaat dan kita akan mati dan itu akan diperhitungkan oleh Allah. Maka semakin kita mengingat kematian, hal-hal negatif yang akan merasuki kita itu akan semakin jauh. Makanya sunnah selalu mengingat kematian. Sebab itu di bab sunnah-sunnah qabliyah subuh pernah kita jelaskan, Rasulullah SAW antara qabliyah subuh sebelum mengerjakan sholat subuh itu ya tajik tiduran miring. Apa yang diingat? Mati. Ingat ya, sudah saya jelaskan waktu itu. Sunnah. Jadi dalam satu hari kalau nggak bisa 24 jam, dan saya yakin betul kita nggak bisa 24 jam ingat mati. Yang ada kita ingat ya dunia, yang kita ingat ya senang, yang kita ingat mau makan, yang kita ingat kayaknya kita nih umur kita akan 1000 tahun lebih gitu. Wah ini planning untuk akan datang, wah ini. Nggak taunya la Yusuf wala Khamisum. Yusuf nggak ketemu, gamisnya nggak dapat. Maksudnya apa? Yang diinginkan belum tercapai, belum sempat beribadat kepada Allah, mati duluan juga. Dua-duanya nggak dapat. Kan gitu. Nah Rasulullah ajarkan setidaknya sehari itu sekali. Minimal sehari sekali. Tadi itu antara qabliyah subuh sama sholat subuh. Jadi antara kita qabliyah subuh sebelum sholat subuh duduk. Bahkan sebagian ulama itu melakukan zikirnya al-maut, al-maut, al-maut sambil tiduran miring. Mati. Maksudnya apa? Apa nih kita udah siap kalau mati gitu loh. Makanya tiduran miring itu seperti posisi kita nanti dikubur. Rasulullah itu faliat aja kata Rasulullah. Tiduranlah kamu miring, bagian kanan. Cuman kan kalau di masjid agak susah ya, kalau malu nanti orang tiduran. Ya duduk saja, tapi bayangin mati gitu. Hati kita yang ngomong, apa nih saya nanti dikubur udah siap penduduknya kalau saya juga mati. Kalau sehari kita ada kayak gitu, insya Allah obsesi dunia itu menjadi tawar. Ya, masalah-masalah yang berat menjadi ringan. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib itu obatnya, penenang hatinya itu selalu ingat mati. Makanya di antara zikirnya Ali bin Abi Thalib itu senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia selalu tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada apa, itu nanti tujuannya orang mati. Dan orang mukmin ingat mati itu bukan takut, tapi malah menenangkan jiwa. Karena dia tahu kematian adalah pintu kebahagiaan yang sejati. Karena orang mukmin beriman akan diabadikan oleh Allah di alam nikmat setelah dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, kita itu di dunia hanya sebagai musafir, Pak. Musafir. Numpang lewat doang. Maka itu jangan terlena di perjalanan karena bukan tujuan kita perjalanan ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia ketika dalam keadaan di dunia ini mereka namu tidur semua. Tidur. Nanti pas mati baru bangun. Baru hidup ini. Kemarin mimpi gitu. Kita tidurnya bagaikan orang mimpi. Nanti pas mati baru sadar. Inilah kehidupan yang sejati. Inilah kehidupan yang mungkin sampai dikatakan al-maut, kematian itu adalah pintu kebahagiaan orang mukmin. Pintu kebahagiaan orang mukmin. Jadi kalau kita ingat itu, ya, senang. Makanya ada hadis yang suka disalahartikan gitu. Ada hadis yang selalu disalahartikan. Dikatakan ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannah lil kafirin. Ini saja orang. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang tidak beriman. Sehingga nanti ada yang menafsirkan
kamu kalau di dunia nggak usah hidup enak-enak, karena dunia itu penjara bagi orang dunia. Bukan gitu maksudnya, bukan. Silahkan hidup bahagia, silahkan hidup senang, tidak ada yang larang. Allah bahkan menyuruh kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang kaya. Silahkan, yang penting bermanfaat kan gitu. Tapi pengertiannya dunia penjara itu bagaimana? Lah kok banyak orang mukmin merasa hidup di dunia ini nggak kayak penjara? Maksudnya begini, orang mukmin akan menganggap dunia ini sebagai penjara kalau dia mengingat akhiratnya. Kalau dia mengingat akhiratnya. Senikmat-nikmatnya dunia, kalau dia mengingat besok saya ada di surga, rasa nikmatnya dunia itu bagaikan penjara, nggak sabar mau buru-buru lepas, kira-kira gitu Pak. Sebaliknya, orang yang tidak beriman itu, sepahit-pahitnya hidup di dunia, kalau kelak setelah di dunia dia akan disiksa di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling pahitnya di dunia itu rasanya surga kalau dibandingkan besok. Saya kasih gambarannya, bagaimana seseorang, di sini semua kan udah pernah menikah ya, udah pernah ya. Ini gambaran yang mudah aja gitu. 5 hari lagi hari pernikahan kita. Hari ini itu bapak-bapak dikasih makan enak, dikasih fasilitas ini dan itu. Rasa enaknya hari ini itu bagaikan penjara kalau dibandingkan nggak sabar nungguin 5 hari lagi. Ngerti atau nggak maksudnya? Kalau orang yang biasa-biasa nggak ada apa-apa, seneng jalan-jalan, makan, sarapan, ini dan itu. Tapi kalau calon pengantin, itu bapak kasih makanan yang paling enak kayak gimana pun, kasih tempat yang paling nyaman kayak gimana pun, walaupun enak, tapi itu bagaikan di penjara, nggak sabar mau 5 hari lagi. Paham ya maksudnya? Begitulah dunia di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Kalau dia mengingat kematian, senikmat-nikmatnya dunia ini nggak ada apa-apa, nggak sabar, mau buru-buru mati aja rasanya. Maksudnya bukan mau buru-buru mati bunuh diri, bukan. Ya bunuh diri haram ya. Maksudnya apa? Kalau dia ingat mati, ya Allah, ini rasanya nanti nggak ada lagi masalah di alam nikmat bersama Nabi Muhammad, bersama nikmat yang Allah berikan di surganya Allah. Maka dunia ini nggak ada apa. Sebaliknya, orang yang hidup pahit di dunia tapi tidak beriman, itu sepahit-pahitnya itu masih enak dibandingkan kalau dia bayangkan besok dia di akhirat. Bisa dipahami kira-kira. Orang yang mau dihukum mati 3 hari ke depan, penjahat ulung, dia akan dieksekusi mati, ya, dieksekusi mati. Hari ini dia dicambuk, hari ini dia dikurung, hari ini dia disiksa. Itu siksaan yang paling pahit, itu masih nikmat bagi dia dibandingkan 3 hari ke depan. Kira-kira kayak gitu. Paham ya akhirnya? Ibaratnya ya nggak apa-apa lah, saya dicambukin terus saja, saya dikurung aja terus. Tapi waktunya jangan bertambah. Karena kalau 3 hari lagi saya akan mati. Kan seperti itu. Nah itulah orang yang tidak beriman di dalam menghadapi dunia. Jadi kadang-kadang kelihatannya enak, padahal nggak enak. Tapi orang yang beriman kelihatannya nggak enak, padahal enak. Jadi hadis ini jangan disalahartikan ya. Nggak boleh kaya, nggak boleh enggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang. Dulu ada satu ulama naik kuda, kaya dia, ya. Lalu ada orang yang mengatakan, bukankah di agama kamu selalu dikumandangkan bahwa orang yang beriman menganggap dunia itu bagaikan penjara, ya. Sedangkan aku orang yang tidak beriman sekarang lagi ngurus kandang yang ada kotorannya. Kata kamu, saya orang yang tidak beriman menganggap dunia ini bagaikan surga. Kok terbalik? Kamu ini enak, saya nggak enak. Ulama itu menjawab, iya, maksudnya adalah kenikmatan yang sedang saya lakukan sekarang ini kalau dibandingkan dengan reward hadiah dari Allah kelak besok hari setelah saya meninggal, ini sebagaikan penjara, nggak ada enak-enaknya. Dan yang kamu sedang lakukan ini suatu hal yang pahit kelihatannya, kalau dibandingkan dengan punishment yang akan Allah berikan kepadamu kelak, ini bagaikan surga bagi kamu. Seperti itu maksudnya. Jelas atau enggak Pak? Ya, itu yang dimaksud dari mana? Nah, sunnah Pak bagi kita. Jadi minimal sehari sekali. Biasanya kalau nggak sebelum tidur, sebelum sholat subuh tadi.
Ingat mati, ingat mati. Itu untuk merefleksi diri kita supaya hari ini kita sebelum kerja, sebelum apa-apa, itu insya Allah kerjanya hari itu lebih bisa untuk jujur, lebih bisa tidak zalim, lebih bisa tidak curang, lebih bisa mengayomi. Kalau kita ingat mati, tidak mudah salah paham, tidak mudah marah, tidak mudah ya menghakimi orang. Jadi kalau pagi kita ingat, jadi pas kita ketemu orang, ada orang salah, kita mudah maafin, kita mudah menilai kita duluan yang salah, sehingga kita lebih bijaksana. Bagaimana mengingat sunnah ya. Nah, itu bagi siapapun, terutama orang yang sudah umur, orang yang sedang sakit. Ya. Jangan lagi sakit, malahan yang dipikirin ini aset saya ini kalau misalnya nggak diputar gimana ya, wah ini baru. Ya, aset yang dipikirkan ini semua. Walisti'dadu lahu bit-taubah. Lalu disunnahkan mempersiapkan diri dengan banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Orang yang bertaubat itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau pengen jadi wali itu gampang. Kata Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, Allah yarham, ya, salah seorang ulama besar, itu mengatakan wali itu sebenarnya gampang, nggak susah-susah. Ya, wali itu siapa wali itu? Wali itu orang yang senantiasa mau bertaubat setelah melakukan kesalahan. Ya. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan di muka bumi ini. Wali itu artinya kekasih Tuhan. Orang yang baik selalu bertaubat. Bukan nggak ada definisi orang yang baik tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada satupun yang mendefinisikan kebaikan seperti itu. Yang didefinisikan kebaikan adalah orang yang berbuat dosa tapi selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat, istighfar, ya Allah, saya ini kemarin gini, ya Allah, tadi saya gini, ya Allah, saya nyesel, ya Allah. Kalau terulang lagi kesalahan, bertaubat lagi. Nah begitu juga orang yang sudah tua, orang yang sudah umur, orang yang sudah sakit, itu selalu diingat isti'dad, mempersiapkan diri kepada kematian dengan cara apa? Bertaubat, dibersihkan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat, astagfirullahaladzim, istighfar. Ya, wal maridu aula bil wasiyah wa tahsini dhannihi billah. Kalau orang yang sudah tua, sudah sakit, lebih utama untuk menyiapkan wasiatnya. Ya, lebih utama menyiapkan wasiat. Jadi kalau ada orang tua, kita boleh bisik-bisik, ya. Kalau misalnya ini mau wasiat dibikin dari sekarang, ditulis. Karena nanti wasiat ini kalau sudah dia meninggal dunia ya nggak bisa dibikin. Wasiat itu dibuat sebelum meninggal dunia. Jadi diingatkan untuk menulis wasiat dan juga untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis, ya, optimis. Orang yang diantara orang yang disukai oleh Allah adalah orang yang optimis. Para nabi-nabi itu optimis. Nabi Ibrahim ketika mau dimasukkan ke dalam api, dibakar, ya, mau dibakar. Nabi Ibrahim optimis. Sampai Jibril turun, kata Jibril, maukah aku tolong kepada wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, kalau engkau yang menolong, aku tidak mau. Tapi kalau Tuhanku Allah yang menolong, maka aku akan menunggu ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad SAW pada saat dikejar masuk ke dalam gua Hira yang begitu kecil, optimis kepada Allah, maka tidak dilihatkan oleh Allah musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ketika dikejar dengan Fir'aun, optimis, maka Allah bantu dengan bantuan yang tidak masuk akal, laut dibelah oleh Allah. Semua para nabi-nabi itu memiliki sifat optimis. Nah, manusia juga disuruh wa ta'sini dhanni billah. Husnudzon, prasangka baik sama Allah. Jangan pernah berprasangka buruk. Bahkan terhadap dosa yang pernah kita lakukan sendiri. Jangan pernah beranggapan apa dosa saya ini dimaafin. Kayaknya jangan-jangan saya kualat karena nggak boleh. Kita harus berprasangka baik bahwa Allah menghapuskan segala dosa kita. Yang penting kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus optimis, harus merasa Allah akan mudahkan. Harus merasa Allah akan perbaiki segala urusan. Seperti itu. Wa yukrahu tamannil mauti bila khaufi fitnatin fid din. Makruh hukumnya tamanni,
mengharapkan kematian, berdoa supaya mati, punya harapan mati, itu hukumnya apa? Makruh. Rindu akan kematian sunnah, mengingat kematian sunnah, tapi bercita-cita mau bunuh diri, berharap cepat mati dengan alasan-alasan yang tidak jelas, hukumnya apa? Makruh. Tamanni itu harapan tanpa perbuatan ya Pak. Kalau roja, harapan plus perbuatan. Kalau dikata roja dalam bahasa Arab, itu artinya harapan yang diiringi dengan perbuatan. Makanya kalimatnya yarju ridho Allah, mengharapkan ridho Allah, itu mengharapkan dengan ada perbuatan yang mendatangkan keridhaan. Tapi kalau cuma ngeharap tapi nggak ada perbuatan, itu bukan raja namanya, itu namanya tamanni. Tamanni itu apa? Angan-angan. Nah, yang makruh itu berangan-angan mati. Saya mati aja lah, udah nggak ada manfaat ini saya hidup ini kan, nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada itu, mati aja lah. Nah itu hukumnya apa? Makruh. Kalau mengangan-angan, tapi kalau dengan usaha, kayaknya saya mau mati aja lah, beli racun tikus dulu. Nah itu hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram. Jadi kalau harapan dengan perbuatan mati, hukumnya haram. Mau bunuh diri namanya, ya kan? Saya ini kayaknya udah nggak lagi bisa ngapa-ngapain, semuanya sekarang saya udah nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Biasanya kan orang gitu, stres. Terus beli tali itu hukumnya halal. Kenapa? Karena raja ada harapan mau mati dengan perbuatan. Tapi kalau cuma apa saya mati aja kayaknya, saya mati lah, mendingan saya mati. Tapi nggak ada perbuatan, itu hukumnya apa? Makruh. Yang sunnah itu mengingat kematian. Bukan pengen mati, bukan mengingat kematian. Ya saya nih, umur saya nggak panjang lagi, saya akan mati. Tadi kalau saya mati, saya harus menyiapkan amalan-amalan. Gitu loh, bedakan ya antara mengingat kematian, merindu kematian, karena rindu berjumpa dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, sama mengharapkan mati. Apalagi bunuh diri. Bunuh diri hukumnya apa? Haram. Orang bunuh diri hukumnya apa? Berdosa. Dosa besar. Seperti itu ya. Dosa besar. Ya, seperti itu. Tidak boleh ya bunuh diri, berpikir mau bunuh diri ya, itu tidak boleh. Ya. Buat apa kita bunuh diri? Ya. Nanti juga mati kok, tidak usah bunuh diri. Nanti ada waktunya, tungguin aja kan gitu. Sabar aja sedikit, nanti juga mati orang seperti itu. Wa yukrahu tamanni. Jadi dimakruhkan ya hukum-hukum bila khaufi fitnatin fiddin. Kecuali sudah genting keadaan yang dikhawatirkan tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Misalnya dunia ini udah nggak ada lagi sholat, orang yang sholat dibunuh. Di dunia ini pokoknya nggak boleh ada orang nyebut Allah, kalau sebut nama Allah dibunuh. Ya Allah, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sholat, nggak bisa ini, matikanlah saja saya. Nah, itu boleh kalau kayak gitu. Kalau itu berdoa kayak gitu boleh. Ya, tapi kalau nggak ada apa-apa, tenang-tenang saja seperti kita sekarang kayak gini, berharap mati, itu tidak boleh. Kalau misalnya tiba-tiba perang dunia ini, nggak lagi ada masjid, nggak lagi bisa sholat, nggak lagi bisa, pokoknya kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau beribadah sudah nggak bisa, ya maka boleh berdoa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, bila hidupku lebih baik daripada matiku, maka hidupkanlah aku, dan bila matiku lebih baik daripada hidupku, maka matikanlah aku. Tapi bukan bunuh diri loh ya, berdoa kalau matiku lebih baik daripada hidupku, maka matikanlah aku, seperti itu. Ngerti ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah berkaitan dengan kesunahan mengingat kematian. Selanjutnya adalah adabul muhtadar. Ini masih prolog, masih mukaddimah, belum bicara konten fikih. Adab-adab muhtadar. Ya. Muhtadar itu huwa man hadarahul mautu wa lam yamut. Muhtadar artinya, jadi kalau dibilang al-muhtadar, siapa muhtadar? Orang yang sudah sakaratul maut tapi belum mati. Orang yang sudah berada di ujung kehidupan kelihatannya, tapi masih hidup. Namanya
muhtadar. Jadi kalau misalnya ada orang yang lagi sudah di ujung-ujung kehidupan, itu lebih sopan kita menggunakan kata-kata muhtadar. Jangan dibilang udah sekarat, ya gak enak dengarnya, kesian keluarganya. Ya, bilangnya apa? Muhtadar. Muhtadar itu apa? Ya orangnya sepertinya umurnya nggak lama lagi, tapi hidup. Maksudnya Pak, muhtadar itu menhadarah, kematian sudah mendatangi dia, sudah mendatangi, namanya muhtadar. Adab-adab yang dilakukan ketika menghadapi muhtadar. Sunnah-sunnahnya apa saja? Ini sunnah-sunnah bagi muhtadar. Yang pertama, yurja'ul muhtadaru ala jadbihi ayman ila al-qiblah. Sunnah ketika orang sedang menghadapi kematian, disenderkan miring sebelah kanan. Apa namanya ini? Bahu sebelah kanan. Ya, disenderkan miring menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya kiblat saya ini misalnya sana, maka misalnya saya ini lagi muhtadar, disenderkan begini. Ya, disenderkan begini menghadap ke arah kiblat. Sama seperti posisi orang di dalam kubur. Persis kayak gitu kira-kira. Jadi kalau datang udah mau meninggal kelihatannya lagi sakit sudah, kan biasanya orang tuh ketahuan ya, itu dimiringkan, sunnahnya dimiringkan, posisinya miring seperti ini menghadap kepada kiblat seperti itu. Fa in ta'addara, kalau nggak bisa, susah, nggak bisa, ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhmusahu lil qiblah. Kalau tidak bisa, maka ditidurkan terlentang, telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat, lalu kepalanya ditaruh bantal sedikit, dinaikkan supaya kepalanya menghadap kiblat. Jelas ya Pak? Kira-kira. Jadi kalau misalnya susah ini, orang tua badannya mau diangkat sudah sulit, ya, tapi kelihatannya sudah muhtadar, maka dia diterlentangkan. Kalau misalnya kasurnya itu nggak ngadep kiblat, maka diarahkan ke arah kiblat. Apa yang ngadep kiblat? Telapak kaki, telapaknya ngadep kiblat, kepala ngadep kiblat. Jadi bukan pas sudah meninggal. Ini kadang-kadang orang sudah meninggal baru dicari arah kiblat dari sebelum meninggal. Ngerti ya? Kadang-kadang sudah jadi mayat, sudah meninggal, baru dihadapkan ke kiblat. Enggak. Jadi pada saat sakaratul maut itu dihadapkan ke kiblat, telapak kaki, wajahnya agak sedikit diangkat pakai bantal, diarahkan menghadap kepada kiblat. Itu nanti kita semua mau nggak mau, suka nggak suka akan melaksanakan itu semua. Gitu ya. Mau kita semua yang ada di sini, saya bapak-bapak semua, kita cuma nggak tahu siapa yang duluan. Gitu ya. Kan merasakan itu semua. Ya, ini kelihatannya sepele. Kita boleh kasih tahu sama anak kita nanti kalau dari sini. Nah, kalau saya nanti sakaratul maut, ini sunnahnya kita ajari. Ini lebih penting Pak daripada kita ngomong nanti ya. Ini asetnya ayah, kalau kamu puterkan, jangan. Itu pas kita mau meninggal itu dilihatkan semua amal-amal kita. Nangis kita ketakutan. Ya Allah, ternyata di dunia cuma jifah, cuma bangkai, nggak ada apa-apa. Dikasih tahu, nanti kalau saya, ayah, bapak, sakaratul maut Allah dimiringkan sebelah kanan gini caranya. Kalau tidak bisa, tolong senderkan kaki ayah, arahkan ke arah kiblat. Taruh bantal di bawah tungkuk leher ayah. Hadapkan ke arah kiblat. Sunnah seperti itu, ya. Jadi menghadap ke arah kiblat. Lalu ayyulaqana syahadata birifqin. Disunahkan bagi orang yang menghadapi muhtadar untuk mentalkin syahadat. Mentalkin itu mendikte bacaan la ilaha illallah di telinga. La ilaha illallah. Birifqin, dengan lembut, dengan pelan, dengan sopan, bukan dengan kasar, bukan dengan paksaan. Ya, wala yulahu alaihi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Banyak orang salah. Tidak boleh yulahu alaihi. Tidak boleh dipaksa. Nyebut Pak, nyebut. Nah, itu nggak boleh itu. Paham ya? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu dilarang justru.
Ya kita ngomong aja, kalau nggak diikuti, ya sabar, gitu. Biarin. Bahkan tidak boleh diulang-ulang. Kalau 3 kali udah la ilaha illallah, 3 kali nggak diikuti, tenang aja dulu. Nanti lagi. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut Pak, sebut. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, itu nggak sunnah malah. Banyak kan kayak gitu Pak. Ih, itu jenazah itu semua tabarnya kalau bisa sehat, mungkin kita ditonjok gitu. Kamu enak-enakan nyebut-nyebut ganti besok kamu gantian gitu dia. Ya, dia nggak tahu rasanya orang lagi sakaratul maut. Ya. Jadi jangan. Kita sakaratul biasa dipaksa. Ya. La ilaha illallah diulang. Ya. Jangan dipaksa. 3 kali sudah berhenti. Ya kan? Wala yuqalu lahu qul, bahkan dilarang mengatakan sebut Pak, sebut itu dilarang. Iya di sini loh, wala yuqalu lahu qul, dan tidak boleh dibisikkan apalagi dengan cara yang kasar dan memaksa dan mengulang-ulang kata-kata baca itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak usah ngomong nyebut-nyebut, nggak usah ngomong baca Pak, baca, sebut aja. Illallah, sebut di kuping dia dengar. Urusan dengan baca dan tidak baca, biarkan. Itulah saya kira seperti itu. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Nanti malahan mengganggu keadaan orang tersebut. Kalau dia tidak bisa menyebut, setidaknya dia mendengar. Kalau dia mendengar, setidaknya terfikir, masuk ke dalam hatinya. Dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau udah sekali diucap, misalnya kita la ilaha illallah, terus orang itu ngikutin. Sudah, jangan lagi terus-terusin. Paham nggak Pak? Jangan lagi Pak, lagi. Ini bukan sunnah ya. Mohon maaf, ini perlu kita jelaskan supaya kalau melakukan itu enggak mengganggu. Ya, seperti itu. Wal afdalu talqinu ghairil warisi. Dan yang lebih utama, ini boleh, tapi lebih utama yang mentalkin, yang mendikte itu jangan kerabat dekat. Jangan kerabat dekat, apalagi ahli waris jangan. Ya. Jangan ahli waris yang la ilaha illallah, ini kurang bagus. Ya. Ini seakan-akan mengharapkan mati nanti bagi orang jadi yang mentalkin siapa? Ya keluarga, tapi bukan yang ahli waris. Atau misalnya ada ustaz, ada orang tua, ada siapa yang bisa dipanggil di situ, ya kan? Atau kalau di rumah sakit, dia dokter. Nanti ya Pak ya. Jangan nanti anaknya, bapaknya akhirnya melotot, kamu kok kayaknya pengen saya mati, kan gitu. Pak, la ilaha illallah, cepet Pak, cepet baca, ya kan? Bapaknya pada hidup lagi nanti, ya, jadi mati hidup. Ya, jadi itu loh afdol. Yang lebih afdol apa? Jangan ahli waris. Ya, ahli waris doakan. Tapi yang talqin itu panggillah ustaz, orang tua atau siapa ya. La ilaha illallah, seperti itu. Jangan dipaksa. Wa an yaqra indahu surat Yasin wa Ra'd. Dan disunahkan pada saat muhtadar itu sedang menghadapi sakaratul maut, ada orang yang membacakan di sekitarannya surat Yasin dan surat Ra'd. Ya, jadi baca Yasin itu bukan hanya pas udah jadi mayit, bukan lagi sakaratul maut. Karena hadis iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin pada maut orang-orang yang mati daripada kalian. Ini nanti banyak daripada ulama, semisal Ibnu Hibban, semisal Ibnu Katsir, semisal Al-Asqalani, semisal An-Nawawi, ini mengatakan yang dimaksud bacakan Yasin kepada orang-orang mati di antara kalian itu semenjak muhtadar, bukan pas mati, masih sakaratul maut. Sehingga banyak para sahabat mengatakan orang yang membacakan Yasin kepada orang yang sedang dalam keadaan muhtadar memudahkan rohnya diangkat keluar. Ya. Jadi boleh dibacakan surat Yasin sesuai daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang menghadapi kematian. Ya, menghadapi kematian. Dibacakan. Bacakan Yasin, doakan
Karena juga dalam surat Yasin itu mengingatkan kepada orang itu tentang kehidupan-kehidupan dan juga tentang balasan-balasan, tentang sehingga nanti yang belum sempat taubat, jadinya taubat, dia jadi ingat taubat, ya taubat, ya, seperti kita baca di Yasin, Al-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, baca pelan-pelan, ya seperti itu. Wa yuhassanallahu billah wa irada fi taubah wa kitabatil muslim. Tadi ya, diajak berbicara seminimal mungkin untuk dia husnuzon kepada Allah. Ya, insyaallah Bapak orang baik. Kita ingetin, insyaallah Bapak ini orang soleh, amalnya diterima oleh Allah, kesalahannya telah diampuni oleh Allah. Allah terima Bapak dalam keadaan. Jadi kita ngomongnya yang baik-baik. Ya. Kita ngomongnya yang baik-baik. Seperti itu sehingga dia berhusnuzon. Karena orang itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Aku bersama prasangka baik daripada hamba-Ku." Kalau prasangka kita baik kepada Allah, Allah akan semakin baik kepada hamba. Seperti itu. Itu kalau muhtadar. Wa ma yusannu ba'da mautihi ya wa qabla ruslihi. Selanjutnya kalau dia meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Sunnah yang dilakukan sebelum dimandikan apa? Kita belum bicara fikih memandikan. Ini masih bicara sunnah-sunnah prolog, sunnah-sunnah pendahuluan. Tadi ternyata habis kita talqin, habis kita bacakan Yasin, meninggal dunia. Sunnahnya dilakukan apa? Tahmidu ainai, menutup kedua matanya kalau matanya masih terbuka. Tutup pelan-pelan. Ya, ditutup. Lalu syaddu lihyaihi bi'isabatin 'alidatin yarbituha fawqa ra'sin. Disunnahkan untuk mengikat tapi pelan, ya. Mengikat daripada bagian bawah rahang ke atas kepala dengan kain yang agak lebar supaya tidak terbuka daripada rahang mulutnya, ya. Bukan diikat kafan, belum. Tapi ini masih normal keadaan seperti awal pada saat hidup. Hanya saja ditaruh kain, digulung sedikit supaya ini rahangnya tidak terbuka. Biasa lihat ya Pak ya, kalau orang baru meninggal itunya diikat pakai kain lebar ya, seperti digulung sedikit saja. Itu sunnah. Seperti itu. Lalu talyiru mafasilihi walau biduhnin, ya. Disunahkan untuk merenggangkan bagian daripada siku-siku, tulang-tulang sendi-sendinya yang masih agak kaku misalnya, ya. Bahkan dibolehkan menggunakan minyak-minyak tertentu untuk bisa menggerakkan yang kaku-kaku tadi itu supaya tidak lagi kaku. Jadi kalau tadi posisinya pada saat sakaratul maut misalnya tangannya keangkat, ya misalnya kan macam-macam orang sakaratul maut Pak ya, ada yang biasa, ada yang itu kalau misalnya sudah meninggal sunnah kita pelan-pelan, kalau agak kaku pakai minyak boleh supaya dia lurus, jadi dikembalikan ke posisi normal, jangan dibiarkan kayak gitu. Sudah meninggal, sudah meninggal ini saudara kita masih kayak gini, nah itu tidak boleh Pak ya nangis ya Allah, ini saudara kita meninggal terus difoto pas lagi kayak gitu, itu tidak boleh ya. Ini nanti masalah foto akan saya jelaskan di bab. Nah itu haram tuh kirim foto ya wajahnya jenazah lagi dimandikan lah, boleh. Kita tuh kalau lagi mandi di foto mau nggak Pak? Nah, mau, begitu juga mereka gitu. Nah, jadi dibalikan dulu ke posisi. Nah, jadi kalau orang jangan bingung, kalau sudah meninggal gimana kita? Ya sudah meninggal kayak gimana gitu. Meninggal itu biasa. Yang luar biasa itu nggak meninggal justru ya. Kalau meninggal itu biasa, orang meninggal itu ya nangis nggak aja. Aduh hancurlah saya ini, nggak usah, tenang saja. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman akan berjumpa lagi kok. Yang penting kita beriman. Kita doakan, tutup, ya rapikan tangannya, posisikannya yang rapi seperti itu, ya. Lalu naz'u thiyabi mautihi wa satruhu bi thawbin khafif. Baru dibukalah pakaiannya, diganti dengan kain penutup.
Ya, dibuka pakaiannya pelan-pelan, belum dimandikan, belum. Dibuka dulu, baru digantikan dengan pakaian kain penutup sedikit sementara ya, seperti itu. Wa wad'uhu 'ala sarir, diangkat, ditaruh di atas tempat tidur. Kasur yang memang sudah disiapkan sebelum dimandikan. Yustaqbalu bihi qiblah al-muhtadhar. Nah, posisinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Apanya? Telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita ngurus jenazah, orang tua kita atau siapa di rumah bilang sama yang ngangkat, tolong kasurnya ini posisinya arahkan ke kiblat ya, arahkan ke kiblat. Kita yang kasih tahu. Kadang-kadang kita nggak ngerti, ya kan serahin aja sama orang, nggak ngerti ngurusnya, nggak ngerti apa. Sedih sekali orang tua itu yang bawa anaknya untuk mengurus dia meninggal saja nggak bisa, gitu kan. Mandikan aja nggak bisa, nyolatin nggak bisa, nguburin nggak bisa. Padahal ini perpisahan dia dengan anaknya di dunia ini. Maka itu kita harus urus dengan baik, arahkan ke arah kiblat. Ya. Wa yudha'u ala batni syai'un thaqil, dan disunahkan. Ini boleh, enggak juga enggak apa-apa, tapi boleh disunahkan setelah tadi posisi sudah di atas kasur, sudah dibuka bajunya, ditutup dengan kain menghadap kiblat, ditaruh di atas perutnya sesuatu yang membebani, ya. Apa saja boleh, ya, apa saja boleh. Ya, membebani itu jangan yang berat-berat sekali, ya. Ya apa seperti misalnya gunting atau yang semisalnya di atas perut, ya, di atas perut ditaruh. Sunnah itu sunnah seperti itu, ya. Wa du'a'u lil mayyiti ma'a fi'li dzalika kullihi. Lalu disunahkan kalau sudah dalam keadaan seperti itu didoakan sambil menunggu memandikan. Nah, itulah waktu-waktu yang paling sering kita lakukan untuk berdoa. Apa doa yang dianjurkan? Baca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya, untuk diberikan sabat, diberikan ketetapan, diberikan maghfirah. Allahumma maghfirlahu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, berikan ketetapan kepada orang ini supaya dia dalam keadaan yang baik selamanya. Maksudnya apa? Habis ini dia bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kayak gitu, ya. Jangan malah kita panik ribet urusan apa-apa, ya. Ini malahan menyewa orang, ya. Macam-macam ini malahan paket, ya. Paket mendoakan mayit. Orang anak-anak nggak bisa doakan, yang doain orang disewa. Ada yang pakai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini anaknya ini macam mana nih anak yang kayak gini, ya? Anaknya, silakan Pak, tolong didoakan Bapak kami, ini namanya, ya silakan. Oh ya Bu, yang bacain orang ini 5 orang. Nggak ada, bukan keluarga, bukan apa. Ya, ini karena anaknya nggak dikasih pendidikan agama. Anak-anaknya suruh situ, nggak ngerti bahasa Arab, nggak usah bahasa Arab, bahasa bisa. Ya Allah, ampuni dosa Bapak saya ya Allah. Terima ya Allah Bapak saya ya Allah. Berikan kebaikan karena Bapak saya sudah berbuat baik kepada saya semenjak saya kecil. Saya dinafkahi, saya disekolahi. Itu doa yang paling bagus. Daripada orang lain macam-macam doanya panjang-panjang. Tapi ya doa karena apa? Karena ngarep apa? Ngarep ujrah, ngarep bayaran. Kan paket tadi ya. Paket 3 hari, paket 10 hari. Ada Pak yang kayak gitu ya? Betul nggak? Ada, masih banyak itu. Paket tahlilan ekspres 3 hari. Ada. Tinggal pilih, ada yang orang 7, ada yang orang 5. Kalau yang orang 7 sekian bayarnya, orang 5 sekian. Ini maksudnya apa nih kayak gini? Kalau mau doa, nggak usah pakai paket-paketan, ngerti ya kira-kira. Anaknya yang lebih layak untuk berdoa, doakan. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah ma'afi, Allah ma'af'alhu, Allah ma'asabithu bil qawli sabit. Ya, doakan seperti itu. Jadi sunnah untuk mendoakan. Wa yubadaru bi bara'ati zimmatihi wa infati wasiyatihi wa i'lami bi mautihi. Ya, lalu saat itu sebelum dimandikan disunahkan untuk mengumumkan, setelah ngumumin orang tua saya meninggal dunia, itu diumumkan untuk menjelaskan kepada orang-orang bila mana ada yang memiliki tanggungan hutang
bapak saya. Jadi bukan pas udah disolatin, kadang-kadang diumuminnya di masjid pas habis disolatin, Pak. Ya. Apalagi udah dikuburin. Sebenarnya itu semenjak meninggal sudah boleh diumumkan. Nanti di masjid lagi. Di masjid lagi. Jadi bagi yang memiliki orang tua saya ada hutang, ada tanggungan, tolong dikabarkan kepada kami pihak keluarga. Jadi waktunya masih spare-nya panjang gitu. Spare-nya masih panjang sebelum dimandikan. Nanti habis dimandikan, disolati di masjid diumumin lagi. Bagi jamaah yang merasa orang tua saya masih memiliki hak tanggungan, tolong hubungi kami. Jadi bukan pas itu dari awal. Bahkan ya disunahkan untuk istiqlal, meminta halal. Saya harap meminta halal bagi siapapun yang pernah digibahi oleh bapak saya, yang pernah difitnah oleh bapak saya, yang pernah dizalimi oleh bapak saya. Mohon dimintakan ampun, mohon dimaafi, mohon diridhoi, mohon diikhlasi. Jadi bukan cuma utang, Pak, yang dimintakan, tapi juga minta halal. Minta kehalalan akan perbuatan yang zalim pernah dilakukan oleh orang tersebut. Itu orang tuanya bangga sekali. Ya Allah, anak saya peduli sama saya karena dia mau menanggung itu semua jelas ya kira-kira. Jadi langsung buru-buru ya disebutkan kalau ada yang punya hutang, ada yang punya ini, ada yang punya itu, wal mubadarah bitajhizihi, lalu setelah itu mempercepat persiapan untuk memandikan daripada jenazah tersebut. Nah, ini sunnah-sunnah yang pendahuluan yang bisa dilakukan terhadap al-muhtadhar, orang sedang menghadapi sakaratul maut, lalu ketika dia meninggal dunia. Nanti setelah itu barulah kita bicara fikih memandikan jenazah. Nanti mungkin kalau bisa praktek lebih bagus ya. Kita baca teorinya dulu aja. Teorinya kita selesaikan. Nanti kalau yang bisa praktek di depan situ bisa itu. Ya, kalau nanti ada keranda-kerandaan, ada boneka-bonekaan, itu ada yang mau praktek beneran, ya kita mandikan misalnya. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Prakteknya mengkafani saja. Karena nanti bisa 3 praktek. Praktek memandikan, praktek mengkafani, praktek menyolati. Kalau menguburi kan nggak bisa dipraktek, apa harus gali kubur kan nggak bisa. Ya, jadi bisa 3. Nanti silakan jamaah mau apa nggak usah dipraktekkan, kita baca teori saja. Atau mau teori, setelah teori praktek. Nah, yang mau dipraktekkan yang mana silakan dipilih. Misalnya yang agak ribet mengkafani, supaya besok bisa kafani. Jadi kafani itu gampang, ya ada hukumnya, ada caranya, jangan otodidak aja. Jadi nggak perlu kita kebingungan mengkafani, lalu nanti menyulati seperti itu. Inilah pendahuluan, ya masih ada pendahuluan lagi, tapi saya rasa ini dulu sebagai pendahuluan. Kalau yang ada ingin dipertanyakan, silakan Pak, silakan. Terima kasih. Gimana? Ini Bapak dulu. Ya silakan. Mohon. Bagaimana? Baik, terima kasih. Kesunahan muhtadhar yang tadi kita jelaskan daripada saat sakaratul maut dan juga pada saat meninggal dunia dan setelah meninggal dunia ini dalam keadaan umum dan normal, gitu ya, dalam keadaan umum dan normal. Nah, dalam keadaan yang tidak umum, dalam keadaan yang tidak normal, seperti kejadiannya kemarin banyak yang meninggal dunia disebabkan dengan COVID-19 misalnya kan, corona. Ini maka tidak dilakukan kesunahan yang demikian karena tidak memungkinkan untuk dilakukan. Apa pahalanya nggak dapat? Ya pahalanya tetap dapat kalau kita berniat ya Rob, bila mana dalam keadaan normal saya maunya gitu, tapi sekarang keadaannya nggak normal, maka tetap mendapatkan. Siapa yang menentukan orang ini bisa dikategorikan dengan muhtadhar normal, dengan muhtadhar tidak normal adalah ahlul khibrah. Agama mengembalikan kepada ahlinya.
Karena kasus sakit itu ahlinya dokter, maka yang menentukan adalah dokter. Jadi kalau dokter bilang, Bapak, ini keluarganya boleh dibawa pulang, silakan diurus secara normal, karena insya Allah ini normal, tidak ada apa-apa, maka sunnah yang tadi berlaku. Tapi bila mana dokter mengatakan ini demi keamanan, kemaslahatan, kesehatan bersama, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka biarkanlah kami yang mengurus, ya, dengan cara-cara yang semaksimal mungkin, yang terbaik. Maka itu telah menyebabkan paham, kita nggak perlu lagi, ya kan? Doakan dari jauh bisa nggak kira-kira? Bisa, seperti itu. Jelas ya Pak ya kira-kira. Jadi kita juga nggak boleh maksa, ya nggak boleh. Urusan misalnya, tapi ternyata itu dibohongi misalnya, ya itu urusan lain. Kita nggak tahu-tahuan urusan itu. Urusan itu agama mengakomodir itu semua, ya jelas ya kira-kira. Makanya ini kaidah boleh dipegang ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya ini kaidah ini boleh dipegang ya. Menahan terjadinya keburukan lebih didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Jelas. Menahan terjadinya keburukan lebih didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Bisa dipahami? Bila mana ada sesuatu yang kontradiktif antara mendatangkan kebaikan sama menahan keburukan, mana yang didahulukan? Menahan keburukan. Ngerti Pak ya? Contohnya gimana tadi? Sunnah muhtadar, tutupin mata, angkatin, pegang. Itu mendatangkan kebaikan atau bukan? Mendatangkan kebaikan, karena itu sunnah. Betul ya? Baik. Tapi kalau kita lakukan itu, bisa terjadi banyak keburukan. Contohnya apa? Virusnya nyebar, nularin ke orang yang ada pada sakit, yang sakit makin banyak. Nah, maka mana yang didahulukan? Menahan terjadinya keburukan, walaupun tidak melakukan kebaikan. Lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Bisa dipahami ya kira-kira? Ini harus kita pahami. Ini dalam kasus apapun, Pak. Dalam kasus apapun. Ngerti ya? Misalnya kita gini, saya mau melakukan kebaikan. Yang mana kebaikan ini kalau saya lakukan akan berdampak kepada banyaknya keburukan. Maka lebih baik saya nggak melakukan kebaikan itu dengan tujuan menahan terjadinya keburukan. Jangan maksa. Ini adalah perbuatan yang baik. Yang wajib saja itu boleh dipending dulu demi terjaganya tidak terjadinya keburukan. Apalagi cuman sunnah. Ngerti ya Pak kira-kira? Apalagi cuman sunnah. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak yang depan dulu, Bapak yang depan. Oh iya, beliau dari tadi soalnya. Silakan Pak. Silakan. Iya. COVID. Baik. Kembali kepada masalah yang tadi ya. Gini, misalnya yang boleh nyolati cuman dokter saja. Iya, timnya gitu kan, yang pakai APD, pakai lengkap, yang lain keluarga nggak boleh ikut. Nggak jadi masalah Pak, nggak jadi masalah. Kalau memang itu sangat darurat dan diperlukan dan tidak bisa dinegosiasikan. Misalnya dokter sudah mengatakan, Pak, saya ini udah ini saya ini ngomong ini pakai ilmu. Dokter apa ngomong sembarangan? Apa ngomong sembarangan? Mereka juga nggak ngomong sembarangan. Mereka juga pakai dalil. Dalilnya mereka ilmiah gitu kan. Ini Pak bahaya. Nanti kalau Bapak ikut nanti terjadi gini. Agama membenarkan itu loh. Jangan nanti menganggap agama itu berlawanan sama hal yang demikian, sama sains, sama kesehatan. Enggak. Justru agama menyerahkan dalam kasus apapun, agama menyerahkan kepada ahli khibrah, ahli dalam bidang. Karena kasus COVID ini kasus kesehatan, maka yang menentukan adalah siapa? Dokter. Fatwa ulama itu dilatar belakangi dengan kesimpulan para ahli-ahli dulu, baru muncul fatwa ulama, baru teks agama keluar. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang nggak memungkinkan, ya, lagian nanti kita masih bisa sholati. Kapan? Kalau sudah dikubur dan kuburannya memungkinkan didatangi. Nanti ada caranya, gitu ya. Sholat udah dikubur, bisa nggak kira-kira? Bisa. Boleh nggak kira-kira?
boleh bagi keluarga, ada aturan. Nah itu nanti kalau kita belajar, jadi kita nggak usah repot ya, sedih, malah makin kalau ribut makin sedih. Mendingan ya sudah, kata dokter seperti itu, mohon dokter yang muslim dan mohon para para orang-orang yang bersama dokter ini yang muslim untuk menyolatkan keluarga saya dengan cara yang terbaik. Saya serahkan kepada dokter. Saya mohon titip doanya. Kita dari jauh menyaksikan, tidak masalah. Nanti besok sudah dapat izin, Pak silakan kuburannya sudah boleh diziarahi. Kita datang, sholat di situ. Boleh atau tidak? Boleh. Nanti di bab sholat akan saya jelaskan caranya bagaimana dan ketentuan hukumnya bagaimana. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa disolatkan yang demikian. Gini loh ya. Orang yang meninggal dalam keadaan COVID itu nanti termasuk terkena hukum mati syahid, insya Allah. Ya, mati syahid selama dia beriman. Kenapa? Karena wabah. Bukan saya yang ngomong ya, bukan saya. Nanti di kitab ini akan saya jelaskan. Ya bukan COVID-nya, wabah apapun. Kalau memang itu betul wabah. Kalau memang meninggal karena itu dan dia beriman, apalagi dia bertaubat kepada Allah, maka kita nggak usah panik ya. Soalnya kita coba doakan dari jauh seperti itu. Jelas ya Pak ya? Terima kasih. Masih silakan Pak, silakan. Talqin. Baik. Untuk mentalkin ini sebetulnya di mana saja. Yang memang lebih utama di telinga sebelah kanan kalau memungkinkan. Yang penting tadi caranya tidak kasar, pelan, dan tidak memaksa. Jadi telinga kanan. La ilaha illallah. Tapi kalau tidak bisa ya dari cukup lihat. La ilaha. Yang penting dia dengar gitu kan. Nah yang kedua jelas boleh ya kalau nggak ada keluarga, nggak ada orang, kita orang lain misalnya, atau temennya atau siapanya, kita mentalkin sunnah. Ini kesunahan bagi siapapun yang menghadapi muhtadar, orang dalam keadaan sakaratul maut. Makanya tadi saya bilang boleh jadi dokter kalau di rumah sakit, warganya belum datang, dokternya kayaknya udah sudah, ya dokternya talkin. Nah, ilaha boleh. Kalau kita jadi dokter ya, misalnya sini ada yang jadi dokter dan sering menghadapi orang muhtadar, nah ini sunnah itu bagi dokter untuk melakukan talqin ketika muhtadar itu dalam keadaan yang demikian. Seperti itu. Jelas ya Pak. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi berkaitan masalah ini? Kalau nggak ada saya rasa cukup ya. Cukup ya. Karena silakan Pak, silakan. Iya, terima kasih. Lebih sulit masuk neraka daripada masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Nggak ada, Nabi bilang ada golongan daripada umatku yang masuk neraka, nggak ada. Nabi bilang semua umatku masuk, yang taat, yang maksiat, yang baik, yang bejat, semua masuk surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau itu kan berarti kemauannya si orang-orang itu sendiri bahwa ya saya nggak mau masuk surga gitu. Saya nggak mau masuk surga. Soal itu hadis-hadis tentang masuk surga itu banyak. Ya, kunci surga baca la ilaha illallah, kunci surga baca subhanallah bihamdi, kunci surga banyak sekali kan gitu. Banyak. Memang prosesnya banyak gitu kan. Bukan cuma sekedar membaca,
difahami, diaplikasikan makna bacaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Allah tidak mengatakan orang yang datang ke surga itu bawa amal. Tapi Allah katakan orang yang datang dengan hati yang lapang. Ya, biqalbin salim, bahasa Al-Qur'annya itu qalbun salim, hati yang tenang, hati yang sejuk, hati yang lapang. Maka kita nggak perlu stres, ya, nggak perlu, aduh di dosa saya ini kacau, nggak mungkin dimaafin oleh Allah. Nah, itu godaan syaitan, itu godaan iblis, itu godaan iblis. Kita bayangkan rahmatnya Allah. Kita cukup membayangkan rahmatnya Allah itu meliputi segala. Makanya Rasulullah katakan ketika sahabat sedang stres, itu sahabat dulu ada Pak yang sering stres kayak gitu. Nangis doa. Kata Rasulullah, apa kamu mau membatasi rahmatnya Allah sampai kamu segitunya mikirin dosa kamu? Padahal Allah maha mampu menghapuskan 1 miliar kali lagi dosa kamu ini lebih parah, masih bisa dihapuskan dong. Akhirnya Nabi ajarkan doa. Nah, ini doa bagi orang, ini gara-gara Bapak tanya ya. Jadi ada bocoran. Doa dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang selalu stres memikirkan dosa besarnya dia yang pernah dia lakukan. Nabi ajarkan. Nabi ajarkan kepada sahabat. Nabi bilang, baca ini. Nabi bilang, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'indan min a'malina. Pendek dong. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Nabi bilang, ya Allah, dihayati ya Tuhan, ampunanmu jauh lebih besar dibandingkan semua dosa kami. Ampunannya Allah kalau dibandingkan sama dosa kita, itu ampunannya Allah meliputi segala macam. Ya. Wa rahmatuka arja'indana min a'malina. Dan kasih sayangmu, rahmatmu lebih kami harapkan kemanfaatannya dibandingkan dengan amal-amal kami sendiri. Jadi kalau misalnya amal saya ini baru dikit, dosa saya banyak, nah kita nggak usah mikirin amal sama dosa. Dosa kita kembalikan kepada ampunannya Allah. Amal kita kembalikan kepada kasih sayangnya Allah. Karena kita tidak ada yang masuk surga karena amal kita. Tidak. Kita tuh masuk surga karena rahmatnya Allah. Kalau pengen banyak-banyakan amalan, orang yang paling amalannya banyak di dunia itu tidak bisa masuk surga. Dibandingkan dengan nikmat, paling lama orang hidup berapa tahun sih kalau umat Nabi Muhammad kira-kira? Ada yang 2000 tahun? Ada? 1000? Taruhlah 100 tahun misalnya. Seandainya semenjak dia akil balik 15 tahun sampai umur 100 tahun, paginya puasa, malamnya tahajud, siangnya baca Quran, subuhnya bersedekah, tidak pernah kecuali berzikir, tidak ada maksiat satu kali. Berapa tahun gitu kira-kira? Cuma berapa tahun? Hah? Nyampe nggak 100 tahun? Nggak nyampe, udah dipotong 15 ya. Anggaplah 115 tahun, 100 tahun dia melakukan itu. Di surga berapa tahun Pak? Orang di surga itu berapa lama kira-kira? Kekal? Jadi nggak bisa bayar. Orang tuh bayar surga pakai amalan tuh nggak bisa. Itu yang 100 tahun, kalau dia pun mau bayar, apa nanti? Mohon maaf, Anda sudah 100 tahun di surga, silahkan pulang lagi ke dunia. Nggak ada. Nggak bisa. Bisa dipahami atau nggak nih kira-kira? Ya, nggak bisa. Jadi dunia itu tempat beramal sebagai akhlak. Cuman kita beretika. Allah suruh kita beramal. Tapi jangan pernah menganggap saya ini masuk surga karena amal saya. Kita tuh masuk surga karena rahmatnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Allah bilang rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Yang penting kita beriman. Kalau buat salah ya minta maaf sama Allah. Ya, kalau kita melakukan kesalahan kita bertobat kepada Allah. Selebihnya kita mengharapkan ridho dan rahmat. Doa tadi boleh dibaca ya. Kalau lagi stres-stres, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'indana min a'malina. Itu dari Nabi. Buat sahabat yang suka stres itu tadi. Jelas ya Pak? Jadi seperti itu. Gimana Pak? Di-share nanti boleh nanti di-share ya, nanti di WhatsApp. Ya, seperti itu. Silakan Pak, silakan. Baik.
Mau yang lebih ampuh dari zikir nggak kira-kira? Zikir ya bagus, silakan memperbanyak sunnah. Yang lebih ampuh dari zikir yang menyebabkan langsung rahmatnya Allah kontan turun. Rahmati hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah katakan, ya, siapa orang mengayomi, merahmati daripada hamba-hambanya Tuhan, hamba-hambanya Allah, saat itu juga langsung Allah turunkan rahmat. Dibandingkan orang yang zikir, tapi nggak merahmati orang lain, itu nggak lebih kontan daripada yang tadi. Ya, paham atau nggak ada kira-kira? Rasulullah katakan, anas iyalullah. Perhatikan, manusia, hamba Allah, makhluk Allah, ini semua adalah berada di dalam tanggungan Allah. Barang siapa yang mau ikut campur menanggung tanggungan Allah kepada hamba-hambanya, maka dia langsung mendapatkan rahmat dan cintanya Allah saat itu. Ada kucing haus. Itu kucing haus itu tanggungan siapa, Pak? Tanggungan Allah. Kita nih makan minum sampai badan kita gede dari orang, ini tanggungan siapa, Pak? Daun-daun tumbuh, tanggungan siapa? Semua itu tanggungan Allah. Orang yang mau ikut campur, kongsi gitu ibaratnya kayak, ya Allah saya bantuin ya, saya sekalian ikut gitu loh bahasanya. Itu saat itu langsung dapat rahmat ya Allah. Kalau zikir itu untuk menghidupkan hati. Kalau zikir hati nggak hidup, mau sebanyak apapun zikir cuma jadi ritual bacaan saja. Ya. Nah, tapi kalau tanya bacaannya ya banyak gitu kan. Di antara yang disukai Allah baca subhanallah bihamdihi subhanallah il-azim. Yang ringan-ringan saja, ya. Atau baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, atau baca sholawat Allahumma sholli kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak zikir-zikir. Tapi yang penting tadi itu lebih konten, Pak. Jadi kalau misalnya sejauh apa Tuhan merahmati kita, sejauh apa kita merahmati hamba-hamba Tuhan, seperti itu. Ya, ada pohon mati siram, ya, got kotor sapu, jalanan ada lubang tambal, anak-anak minta, orang tua minta, siapa minta kasih, orang marah maafkan. Itu rahmat Allah turun. Karena dia bilang semua itu tanggung. Jadi kuncinya dua. Kalau ada orang paling busuk sama kita, benci sama kita, lihat dia cuma dua. Dia hamba Allah, dia umat Nabi Muhammad. Selesai urusan. Bisa dipahami Pak ya? Kalau ada orang gak baik sama kita, ini sama kita, jangan lihat dia musuh saya, dia ini saya, dia rival saya, dia mau mencelakai saya. Lihat dia hamba Allah. Dia ditanggung sama Allah. Dua, dia umat Nabi Muhammad. Maka cepat kita maafkan dia. Insya Allah Allah berikan hidayah kepada orang-orang seperti itu juga. Jelas ya kira-kira seperti itu. Kalau zikir-zikir nanti kita kirimkan aja ya, bacaan-bacaan yang baik nanti insya Allah. Tapi di sini mungkin ya, kira-kira mungkin perjumpaan akan datang kita akan masuk kepada fikih daripada memandikan jenazah dan yang selanjutnya. Oh masih ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ciri dan yang dari muhtadhar. Ini kembali kepada kebiasaan orang-orangnya. Ada yang dari biasanya nafasnya sudah tertahan, ya. Atau dia sudah memberikan isyarat sakit, saya seperti sudah mau wafat. Ya. Dan muhtadhar nggak mesti mati. Banyak muhtadhar bakal mati. Banyak ya, ya kan? Banyak. Iya. Ada bangsa-bangsa tertentu, orang-orang Butan, orang-orang Tartar, itu umurnya panjang-panjang, muhtadharnya bisa 4 kali. Iya, bahkan sama anaknya ditembak, kasusnya banyak itu. Ini bapak ini muhtadhar udah 3 kali nggak mati-mati ditembak sama anak. Ya, umurnya panjang-panjang. Ya. Jadi sekarang sehat lagi, sekarang masuk rumah sakit normal lagi. Ya. Itu ada suku-suku tertentu, ya. Suku-suku tertentu ada. Di Syam itu ada, sampai di pinggiran Turki. Di pinggiran Turki. Umurnya panjang-panjang Pak, 100 lebih. Jadi mereka tuh nggak ada yang suzon. Kalau bapaknya umur 80 masuk rumah sakit, ntar juga sembuh gitu ya. Karena kebiasaan keluarganya mereka itu sehat terus. Kanker tadi buat sembuh. Kalau udah 120 baru ini udah muhtadhar yang keempat, kayaknya ntar mati. Sampai ada cerita dibunuh, ditembak. Itu kejadian di daerah Turki, ya seperti itu. Jadi muhtadhar nggak harus mati, ya seperti itu.
Cukup ya Pak ya, sampai di sini lah. Nanti minggu depan kita lanjutkan pembahasan kita. Pada lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.